Seperti yang disebutkan tadi, talim kita hari ini di bab 12 Al-Kitabu Syiriyu Likulil Asrori, yang kita bedah kitab Sirul Asor karangan Syekh Abdul Qadir Jalani Qadasal Rahu Sirrahu Aulia wali kutub kita. Amma ba'du, jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin, na ilahil ma'ahud wassalatu wassalamu li ayasyiri hayati wujud wa ashabi azam li kulli mawjud. Sulatan tetabil qulubina iman wa biha biyul Al-Qur'an wa biha biyul Al-Qur'an wa biha biyul Al-Qur'an. Patubahi ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurul nahi wa nurul najari illa wajikal karim. Subhanaka ilmalana ila ma'alam tanai naka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yasirul amri wa qulubdatam lisani ya qahu qali ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentalim maupun ditalimi. Mudah-mudahan talim ini meridhoi agar mereka bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu wa murudin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amakadu, langsung aja. Hari ini tajuk talim kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sandarkan dulu talim kita di bab 12 ini dengan firman Allah, langsung dibaca Ikhwan Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata yasha. Yu'til hikmata man yasha. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jadi ulil albab itu kan terkait kajian kemarin. Harus merealisasikan maklumat yang tinggi kan. Dan ini sudah dibahas kemarin di bab 11 di Al-Baqarah sudah dibaca. Tapi pengertiannya kan hikmah itu ternyata bukan kanuragan. Bukan ilmu hikmah, banyak orang anggap kanuragan ini. Salah nih. Ilmu hikmah itu apa? Ilmu yang dari Allah, ilmu Quran dan Sunnah. Iya kan? Betul kan? Jadi kalau misalnya ada punya ilmu hikmah langsung pakai pakaian pendekar, bingung tuh. Wah, pasar al-hikmah, kerjanya silat aja terus. Ya, bingung nih, alirannya apa nih? Aliran al-hikmah itu nggak ada aliran dari Tuhan seluruh muslimin. Iya kan? Ya antum ini harus berbicara ulil albab. Orang yang berilmu harus pandai mengambil dua jadi satu. Al-Quran dan
sunnah, itu lagi hikmah. Jadi pas dibuka perguruan silat al-hikmah, wah bingung langsung ke lapangan. Ya. Jadi harus benar-benar yang salah persepsi ya. Karena kita Quran dan itu pun kalau Allah berkehendak mengaruniai kan. Jadi nggak mudah. Karenanya Nabi ini menguji ya, orang yang berilmu menyuruh dengan lemah lembut ya, dengan hati al-hikmah. Ya. Dipuji sama Nabi itu. Kan banyak ulama jahil ini menyuruh dengan kasar, kemarahan. Ada saatnya kita memang berbicara kasar. Ada. Tapi dilihat dulu kekasaran itu, apakah itu menyinggung, menjatuhkan individu seseorang? Bukan. Apakah boleh menjatuhkan individu seseorang? Ya, kalau dia sudah menjolimi orang banyak ya boleh. Betul ya? Nah, itu keadilan ya. Jadi sebetulnya ayat Al-Quran yang dibacakan tadi itu kan menceritakan tugas orang muslim. Tugas kita itu. Ya. Tugas kita itu. Di samping kita beribadah, tugas kita menyampaikan secara Quran dan Sunnah. Ya, muslim begitu. Berbicaralah jadi antum itu dengan siapapun juga dengan cara yang lebih baik. Ya, baik aja susah ya. Pancingannya banyak. Tapi ada tapinya yuk. Nih, kalau bicara hikmah ada tapinya ya. Nah, sifat Allah itu apa? Salah satunya Al-Qahar, Maha keras. Ya. Seorang muslim juga berkewajiban menjaga peraturan. Ya. Antum, ya, kalau udah sampai titik tertentu, wajib menjaga peraturan di kalangan manusia selaras dengan hukum Allah. Seumpama seperti begini, sabut melindungi tempurung, betul kan? Nah, dan tempurung melindungi isi. Nah, Quran dan Sunnah kalau diacak-acak orang, antum harus memakai sifat qahar. Sampai, wah ini diajarin ngaji keras lagi nih. Tapi arahannya kalau Quran dan Sunnah. Betul kan? Nah, gitu. Kalau arahannya ke sana. Iktibarnya kan sabut melindungi tempurung, tempurung melindungi isi. Ya. Nah. Karena itu Nabi bersabda, sahih ini sabdanya ya. Audu antakunu fi majlisil haqqami wa atiu imanakum mul adila. Inna Allah ta'ala yuhayil kuluba bil hikmati kama yuhi ardal mayitaka bin nabati bin nuzuli. Biasakan dirimu berada di dalam majlis, ya, terutama majlis orang-orang arif. Taatlah kepada pemimpin kamu yang adil, ya, di majlis. Ya. Allah yang maha tinggi menghidupkan hati dengan hikmah, seperti Dia jadikan bumi yang mati hidup dengan tumbuh-tumbuhan, dengan menurunkan hujan. Hadis ini sahih, iktibarnya dalam benar dan mesti dibahas dalam konsep gimana terhadap kita sebagai umat. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda terkait ilmu hikmah ini semuanya. Al hikmatu kanjun do'iyun lil mu'minin. Yastaqi rijuhu ainama wajadahu. Hikmah adalah harta yang hilang, mulai hilang nanti di ujung akhirul zaman. Bagi orang yang beriman, itu yang dihilangkan kalau kita tidak mengejar maqamat.
Dikutipnya, diambilnya di mana saja ditemuinya. Arti kata dikutipnya itu bisa saja ditemui dengan diri sendiri atau melalui majelis. Rijuhu ainama wajadahu. Jadi ini perlu pembahasan lagi lebih dalam lagi dalam ilmu hikmah. Insya Allah di lain waktu setelah selesai Sirrul Asrar. Jadi sebenarnya kalau kita pahami perkataan yang diucapkan oleh manusia, ya, itu ada hikmah loh. Datangnya tetap dari Allah. Maka disebut manusia itu kalau berucap kalamnya doa, walaupun orang itu murtad. Hati-hati berbicara. Karena orang itu, manusia itu banyak yang masuk di neraka itu karena faktor ucapannya, lisannya, ya. Nah, baru nafsunya. Ya. Hati-hati karena antum ini kalamnya doa. Ya. Kalamnya itu bisa makbul. Bisa makbul nggak nih? Bisa. Ya. Walaupun antum nggak soleh. Kalam antum tuh, bicara antum itu terpelihara menurut hukum Allah. Ya. Terhadap segala perkara dari awal hingga akhir. Jadi pembicaraan kamu itu yang ke belakang itu jelek, baik, nyumpahin, itu tercatat. Dan itu dikembalikan ke antum, diminta pertanggungjawaban. Ada orang perkara ucapannya itu dikembalikan waktu antum hidup. Makanya kalau antum banyak berdoa baik sama orang, kalau dikembalikan ke antum, maka antum akan dibaiki sama orang banyak. Betul nggak? Karena apa? Karena mulut antum itu hikmah. Ya. Hati-hati. Ya. Ya. Jadi perkataan manusia apapun perkataannya itu tersimpan di alam yang tinggi loh. Itu disebut di alam akal asbab. Ingat, apapun yang kamu ucapkan, kasar, baik, itu tersimpan. Dan itu diturunkan lagi. Maka disebut kalam abdul. Ya. Kita udah tahu, berarti kita besok-besok mesti mulai hati-hati dalam berbicara. Ya. Karenanya perkataan itu sebaiknya diucapkan menurut makom seseorang. Apabila perkataan kita yang telah mencapai makom makrifat, kalau kita sudah mengerti makrifat, sering zikir, walaupun belum paham benar makrifat deh, secara langsung dari alam tersebut, makom kebersamaan dengan Allah, ucapan kita itu ada ucapan Allah, walaupun kita manusia. Hati-hati, ya. Jadi ketahuilah bahwa semua akan kembali kepada asal kita, mereka, dari ucapan kamu. Hati zat manusia. Hati itu kita ngomongkan kalau dari hati itu zatnya. Di situ ada Allah, betul kan? Betul kan? Hati-hati mengeluarkannya. Hati zat manusia itu mesti dikejutin. Dikejutin. Dijadikan supaya hidup untuk mencari jalan kembali kepada asalnya yang suci murni. Kejutin. Ya. Jadi ia harus mendengar seruan. Jadi seseorang itu mesti mencari orang yang seruannya itu muncul, yang ada seruan secara hakikat. Talim, guru. Itulah guru yang benar. Menyampaikan dari pendengaran antum kepada hati. Itu kewajiban kita. Karenanya Nabi bersabda begini, ini sabda nih, ya. Thalibul ilmi, ini thalibul ilmi nih. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya apa? Datang kemari. Kalau ucapannya hati, wajib. Apa? Wajib sama dengan sholat. Kata Nabi, thalibul ilmi itu kalau ada yang bisa mengucapkan ke hati, ketemu itu hukumnya wajib. Thalibul ilmi faridatun. Hadis sahih. Ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib bagi setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Ini enggak dakwah biasa. Enggak. Karena menyampaikannya misalnya thayyibah la ilaha illallah itu bukan ke telinga, bukan pikiran kan?
kemana? Hati kan? Dan itu hukumnya wajib. Fardu ain. Nah, karena ilmu tersebut merupakan peringkat terakhir semua ilmu. Derajatnya tinggi. Tidak perlu banyak teori. Itulah ilmu makrifat. Jadi ilmu makrifat itu nggak ada teorinya sebetulnya. Membersihkan pikiran, membersihkan nafs, mengisi dengan Allah. Maka makrifat antum naik. Itu harus dibantu dengan orang guru. Jadi kalau ngaji makrifatullah apa juz 30 juz isi di kepala ya bingung. Betul kan? Nggak ada antum kuliah di UIN itu sampai titik makrifat, nggak ada. Nggak ada. Harus melalui guru yang bisa menancapkan ke hati kata-kata Allah. Yang itu. Yang ditakutkan kan ilmu di luar itu jadi sampah. Iya kan? Nah. Jadi ilmu lainnya perlu menurut sekedar keperluannya saja. Itu kata Nabi. Ilmu lainnya itu perlu tapi sekedar keperluan kita. Iya. Allah menyukai mereka yang meninggalkan cita-cita dan angan-angan kepada dunia. Allah senang tuh. Kalau cita-cita kita ingin dunia itu Allah nggak kurang suka. Kalau cita-cita itu langsung ke akhirat itu Allah suka. Meninggalkan cita-cita dunia, meninggalkan angan-angan dunia. Karena dunia itu untuk kita mencapai cita-cita kepada Allah kan. Ya. Jadi kemuliaan, kebersamaan, kepentingan duniawi ini sifatnya apa? Menghalangi seseorang kepada Allah. Hijab. Walaupun itu ilmu agama. Kalau cita-cita salah, kacau. Misalnya kamu masuk UIN ingin kerja, salah. Masuk perguruan tinggi ingin kerja, tapi bukan faktor yang cita-cita untuk faedah kepada akhirat, Allah nggak suka. Ini Allah berfirman loh. Di firmannya coba baca ya, untuk membersihkan nawa itu kita baca Quran surat Asy-Syura 23. Andung yang baca ya. Asy-Syura suratnya 23. Kulla aslakum alaihi azran illa mawaddata fil qurba. Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Ini maknanya mesti dibahas secara tafsir yang lebih dalam lagi. Ya. Jadi kehidupan zaman sekarang kita memasuki inti dari kajian Sirrul Asrar ya. Terkait dengan kajian tadi ya. Ini masih di bab di Sirrul Asrar ini kalau tidak salah bab ini kan masih menyangkut bab bukan bab 11 ya. Bab sebelumnya bab 7 kalau nggak salah ya. Bab 7. Jadi kita masuki dulu perjalanannya ya. Kehidupan zaman sekarang disebut secara agama umat akhirul zaman. Kita ini umat akhirul zaman. Setuju nggak? Halo? Setuju nggak? Kita ini umat akhirul zaman. Arti kata kita sudah harus sampai di puncak spiritual. Betul kan? Puncak spiritual manusia bisa disebut zaman apa secara modern? Zaman era metaverse. Metaverse. Betul kan? Itu bahasa modernnya. Yaitu metaverse itu suatu masa di mana sebagian orang kehilangan. Di zaman sekarang banyak orang kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya. Antum lupa. Antum banyak kehilangan unsur kemanusiaannya. Sebabnya apa? Matter fresh itu. Karena hidup serba digital. Ya. Maka robotik. Betul kan? Unsur kemanusiaannya hilang karena udah ada robotik digital. Tak 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 tak, betul kan? Nah, sudah itu mekanistik.
sampai unsur manusianya hilang, kemanusiaannya hilang. Ya, sulit memahami konsep ruhani spiritual loh. Kalau antum jadi robot, mekanistik, antum manusia. Hati-hati, akibatnya aspek rasa mentok, jauh, pasti mentok. Di depan siapa aja antum cuek, adab nggak ada itu. Apalagi asbab, karena robotik. Kira-kira paham ya? Nah, heart, tahu, kalbu. Itu hilang. Walaupun antum punya rasa, tapi robotik. Menasihati orang, cengangas-cengenges. Padahal kita berbicara hikmah. Umpamanya berbicara Quran dan Sunnah. Karena dia tidak manusiawi. Ya. Karena konsep dari kehidupan sekarang sifatnya unsur kemanusiaannya sudah mulai menghilang. Maka heartnya, kalbunya hilang kan? Banyak nggak kayak gitu? Banyak, ya banyak. Ya. Jadi kalau orang itu ada kesulitan, baik itu kesulitan kerja, kesulitan misalnya dalam mencari jodoh, itu umumnya robotik. Heartnya hilang, jauhnya tertutup. Bahasa mudanya, metaverse-nya tinggi banget karena faktor zaman. Nah ini mesti diberesin. Oh dinasihatin enggak juga. Gimana mau nasihatin kalau kamu boneka pakai baterai? Repot nggak? Antum nasihatin boneka itu yang pakai baterai, nasihatin, doi berakhlak yang baik. Sampai mabuk begitu aja, ngok gitu aja, ngok aja. Karena unsur manusianya jauhnya robotik, hilang. Repot nggak? Jadi jangan dinasihatin. Taklidkan dulu. Cara taklidkannya, matiin tuh. Apanya? Batu baterainya. Tak. Udah mati, lu taklid dulu ya. Dimatiin nih, taklid dulu, dihidupin. Nyawanya dari kita. Aduh, bingung nih. Cara menasihati hikmah tuh begitu. Masukkan unsur kehidupan manusia melalui standar Quran dan standar Sunnah. Ketangkap? Ketangkap. Ya. Nah. Karena itu qalbu, kata Quran, adalah hal yang penting dari struktur jiwa. Ketangkap? Heart kita itu paling penting daripada struktur kejiwaan manusia. Bukan pikiran, bukan catching, bukan tenaga, bukan mata, bukan hidung, bukan identitas, bukan HP, bukan. Heart. Itu yang paling penting. Karena itu struktur jiwa manusia. Jangan sampai makin lama makin berkurang, akhirnya drastisnya berkurang. Ya. Kalau kita mau merujuk kepada karakteristiknya, manusia itu sejatinya lebih menyukai merawat apa? Merawat pikiran, merawat nafsu, merawat tubuh, atau merawat rasa? Merawat rasa. Karakteristik manusia itu dari dulu sering seharusnya merawat rasa. Jadi ruhani. Ya. Dengan sesama secara langsung. Karena itu dalam menasihati tidak bisa melalui dunia maya. Oh nanti deh, sama aja Andung nanti pas sudah di-share di YouTube, kita bisa baca, nggak bisa. Kenapa harus tatap muka? Dalam thalibul ilmi hati. Antum suka sama wanita, tapi melalui dunia maya, sering terkecoh nggak? Kalau dikirim itu yang datangnya misalnya orang Afghanistan, cakep-cakep, pas ketemu muka, banyak orang terkecoh kayak gitu ya Pak ya. Artinya harus tatap muka, face to
Fes. Itu nasihat hat. Islam begitu. Jadi thalibul ilmi tidak bisa tidak hadir. Maka kata Allah, thalibul ilmi menjadi fardu ain. Makanya kalau orang mengerti ilmu hati, ilmu Islam secara ruhani, nggak bisa melalui wali. Karena dia harus ada efek rasa. Itu dulu, efek rasa. Ya. Jadi efek rasa ini tolong penting ya, terutama terhadap orang tua. Kalau orang tua memanggil ada efek rasanya, tidak bisa hanya dikirim, nggak bisa. Temuin. Nah. Karena di sana apa? Nggak bisa tidak face to face, tidak tatap muka. Harus berhadapan badan. Ada sentuhan emosional. Kalau melalui dunia awang-awang ada sentuhan emosional nggak? Nggak. Mulai ada sekarang kan? Mulai banyak tuh. Masa mencari istri pakai dunia awang-awang? Nggak bisa. Ya. Nggak ada sentuhan emosional dibanding dengan sambungan maya, nggak ada. Sambungan maya ada sentuhan emosional nggak? Iwan Iqbal tanya nih, ada nggak hubungan sesuatu pinjam duit pakai apa? Misalnya silaturahim pakai sambungan maya, ada sentuhan emosional bisa berhasil nggak? Nggak kan? Nggak. Kecuali yang riba. Bank bisa kan? Bisa melalui dunia maya kan? Bisa. Tapi antar manusia, menurut ajaran Quran, yang namanya hikmah harus ada sentuhan di jauh kira rasa. Jodoh? Kalau mau nasihati, antum sudah paham Quran, sudah ngerti, jemaah di sini mau nasihati, udah diwakilin sama orang, tunggu dulu. Kecuali penyakit, ya penyakit itu pun kalau masuk ilmu sainsnya, betul-betul flu. Takutnya salah juga kalau nggak ada ketemu badan. Ya, flu itu bisa terjadi karena faktornya bukan cuaca. Apa kira faktornya? Pangana. Flu antum. Kalau pangana tinggi, misalnya depresi, bisa flu. Panasnya tinggi, korin masuk. Sembuhinnya pakai nasro. Ya nggak bisa bro. Mungkin jadi itu. Bukan begitu. Sembuhannya yaitu yang disebut tadi sentuhan emosional. Harus ada guru. Demikian juga hubungan antum dengan Tuhan. Percaya nggak? Jadi Tuhan mesti ketemu dalam sholat. Yakin nggak antum ada Tuhan di depan tuh waktu sholat? Konsep Isa. Mau memperbaiki Tuhan harus ditemui. Mau meminta Tuhan harus yakin benar Tuhan itu ada. Makanya kata Sirul Asor, orang yang tidak sholat tidak yakin Tuhan itu ada, repot antum. Tuhan itu jauh, repot antum. Doa sulit itu. Maka di Islam ada konsep ihsan kan? Ya, ini nih kita bahas. Begitu juga dengan Tuhan, nggak bisa pakai dunia maya. Bahasanya gitu. Nggak bisa. Harus face to face. Kok bingung nih ya? Enggak kan? Enggak ya? Udahlah. Andung ajarin gimana mendekat kepada Tuhan. Jalan apa yang bisa mendekat kepada Tuhan? Jawab. Mirajul mu'minin. Syariatnya sholat. Jadi antum sehari 5 kali wajib menemuiku. Berhadapan ke hadapku. Mintalah. Kalau nggak ketemu gimana dong? Kacau nih. Gimana mau minta kalau nggak ketemu? Meminta di dunia maya, sorry ya, nggak sopan antum. Betul kan? Betul kan? Ada. Lanjutkan tadi. Ini udah sampai terakhir nih. Makomat perjalanan ruhani sampai yang disebut makomat yang sekarang adalah dekat dengan Tuhan. Zikrullah, syaratnya zikir adalah ini. Mendekat kepada Tuhan syaratnya gimana? Amalannya sholat.
riadonya nafi isbat sampai kofi. Itu latihan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi ta'ala. Artinya tahu kan? Artinya tahu kan? Kalau Tuhan gak ada di depan gimana? Bingung gak? Makanya dalam konsep Sirul Asar sering jadi perdebatan. Mana mungkin antum bisa mendekat bersatu menghubungi Allah? Kan jadi masalah itu. Iya, sama Allah aja meragukan kan? Iya. Mungkin dengan sambungan maya. Nah, banyak orang sholat pakai sambungan maya sekarang. Saat meet up, nah bahasa keren nih. Meet up tahu? Oh. Langsung dengan sesama akan tumbul feel. Ketangkep? Ketangkep gak? Gitu juga sama Allah. Kok aneh ngaji mana? Enggak. Udah sampai di mana tuh hubungan antum dengan Allah? Langsung feel. Saat meet up. Feel itu terdalam menghubungannya energi positif pada setiap individu. Demikian juga hubungan manusia dengan Robnya. Manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk ruhani. Punya potensi bisa begitu kan? Berhadapan dengan Allah kan? Ya. Yakin gak antum makhluk ruhani? Ruh. Makhluk ruh, yakin? Kalau mati, yang pergi apa? Ruh. Iya kan? Seateis orang kalau disebut mati itu yang pergi apa? Pasti jawabannya ruh. Betul kan? Nah. Bersumber dari mana? Zat yang maha wujud. Jadi ruh itu yang wujud. Simpul-simpul spiritual telah menjadi pendorong manusia mencapai titik kebahagiaan hakikinya kalau antum bisa mendekat kepada Allah. Jadi kualitas spiritual manusia, kualitasnya ya menjadi modal penting untuk selalu bisa mendekat kepada Robnya. Ya, hanya saja di tengah kegandrungan manusia terikat dengan media teknologi berbasis internet kan? Iya, terikat. Jadi itu adalah penghalang sebetulnya. Yang memudahkan manusia dalam banyak hal telah menggeser apa? Dunia itu maya tadi. Sensitivitas emosi. Terlalu tinggi bahasanya enggak? Enggak ya? Menggeser sensitivitas emosi, bahkan bisa meredupkan sinyal spiritual antum, juga melemahkan kekuatan spiritual, khususnya terjadi pada manusia modern. Melemah karena tekanan jiwa-jiwa rendah yang bersumber dari kesenangan fisik. Ya, dominasi daya jiwa tirani masih kuat, amarah. Itu melekat pada manusia, akhirnya mengecilkan kekuatan daya yang bisa menghubungkan dengan Rob. Betul kan? Nah, menurut Auguste Comte, enaknya kan ke sini. Seorang filosof barat berkata, filsafat kita harus tahu nih, orang-orang keren dari barat kan? Menurut beliau nih, ada benarnya ada salahnya. Gini, semakin modern sebuah masyarakat akan semakin jauh dari agamanya. Menurut beliau nih, kan benar tuh. Tapi ada kekurangan kata-kata itu. Semakin akhirul zaman, makin kurang agama antum. Betul kan? Ya, nah. Namun pendapat Comte ini justru tidak seiring nih
dengan realitas masyarakat modern sekarang. Kira-kira di mana kekurangannya kata-kata tadi? Dalam kompleksitas kehidupan masyarakat modern, justru di akhirul zaman, di materfresh kehidupan sekarang ini serba milenial, serba internet, justru semakin haus manusia itu terhadap nilai-nilai spiritualitasnya. Antum makin haus gak di spiritualitas di kehidupan sekarang? Makin kan? Iya kan? Itu betul tuh. Itu yang kurang dari filosof yang namanya Comte. Fenomena ini oleh Harvey Cox. Ini orang Amrik. Ini disebut sebagai turning edge tahu? Halo? Turning edge. Kalau merujuk pada makna terminologisnya, yaitu dinamika kebangkitan spiritual manusia modern ternyata tidak selalu berkaitan dengan divinity. Tahu divinity? Ketuhanan. Manusia modern. Kebangkitan spiritual yang ada, mencari spiritual itu tidak terkait dengan masalah Allah, ketuhanan, tidak. Jadi spiritualitas model ini itu hanya berfungsi sebagai pelarian psikologis. Orang psikologi ngerti itu. Jadi dia mencari spiritual hanya diri pelarian. Ya. Obsesi. Kebutuhan rohani sesaat. Nggak permanen. Jadi spiritualitas manusia modern bukan sebagai bagian integral dari kehidupan. Tetapi sekedar pemuas rasa, ingin tahu saja. Ya. Dari kehidupan. Pemuas rasa aja. Ingin tahu yang hanya sampai pada batas mental sebagai terapi. Atas beragam persoalan hidup yang kian rumit. Karena antum hidup antum rumit. Udah berkeluarga, belum kerja, udah tinggi umur, belum nikah. Maka dia lari ke spiritualitas. Jadi ini kurang bagus. Tapi udah bener ya. Jika kita mau cermati, coba cerdas kita. Cermati ya. Jadi pengamat deh hidup ya. Fenomena arus kegandrungan aspek spiritualitas masyarakat modern adalah bangkitnya fenomena New Age. Sampai? Iya, New Age tahu. Menjamurnya metode healing. Healing aja gak tahu. Terapi. Gerakan back to nature. Rame kan? Rame kan? Laku kan? Cobalah habis duit antum nggak ketemu Tuhan. Ketemu nggak? Kalau tidak secara tuntunan syariat, tetap aja melenceng. Back to nature itu benar. Ada di Quran, tapi konsepnya harus ke Tuhan. Ya. Dan semacamnya deh, banyak deh. Jadi memang terdapat unsur-unsur spiritualitas, tetapi tidak selalu menghubungkan dengan aspek transendensi diri dengan the author. Tahu the author? Zat yang mutlak. Betul kan? Siapa? Allah yang Maha Esa. Enggak kesana kaitannya. Antum belajar ilmu misalnya back to nature misalnya. Ilmu motivasi, ya. Ketenangan spiritualitas. Oke, melalui agama. Motivator. Transendensinya ke the author ada enggak? Kejat yang mutlak ada enggak? Secara psikologis, Abraham Maslow, tahu Abraham Maslow? Tahu nggak nih? Orang filsafat harus tahu tuh. Nah, mengistilahkan fenomena tadi dengan past experience.
Pekepsiren itu pengalaman spiritual. Ya. Yaitu suatu keadaan di mana seseorang mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Yang dapat terjadi pada seseorang yang telah mencapai aktualisasi. Istilah ini digunakan Maslow untuk merujuk pada keadaan kesadaran kesatuan. Kemana kesadaran kesatuan antum? Di mana seseorang mampu mengaktualisasikan diri, memiliki perasaan menyatu dengan alam. Bukan mendekat kepada Tuhan. Ke gunung, menyatu dengan pegunungan dan air, mendengar berita, bahagia. Islam gak gitu ngajarinnya. Bukan. Ia merasa tidak ada batas akhirnya. Betul. Coba antum bertapa duduknya di gunung tuh. Seperti terbang kan. Nanti diciptakan itu oleh khayali. Ya. Antara dirinya dengan alam semesta sudah lebur menjadi satu. Nah sering terkecoh begitu tuh. Bahagia itu. Itu antum pernah coba meditasi sufisme namanya. Tapi tetap harus diseret kepada apa yang disebut the outer. Zat yang mutlak nanti. Kemana larinya? Aduh ini pusing nih. Ini kaji udah mulai berat. Karena pengalaman spiritual harus didapat. Bukan dari situ. Pas kita suruh duduk, zikir. Jangan menyatu dengan alam. Gak ketemu. Alam itu tempat benda. Paham? Oh, amalannya back to nature. Makan nasi putih aja, ya, nggak perlu daging. Back to nature kan? Ketemu nggak Tuhan? Ayo tanya, ketemu Tuhan nggak? Nggak. Perlu penuntun. Istilah ini digunakan kesadaran kesatuan sebetulnya, tapi bukan Tuhan. Tapi pas ngomong pada Tuhan, wadatul wujud lagi, nah, kan repot. Alam semesta yang pada kondisi semacam itu, hakikat spiritualitas bukan lagi menjadi persoalan yang penting bagi para manusia yang mempunyai konsumen spiritualitas. Antum banyak yang datang kemari itu hanya konsumen spiritualitas, mencari ketenangan. Anu geser tuh nanti. Hal yang penting adalah tujuan mereka tercapai. Apa? Bahagia, senang. Selesai itu? Lupa sama majelis kan? Misalnya udah jadi kepala kabak aja ya. Kabak, ya. Karo, ya. Enggak, lupa deh. Lupa tuh. Banyak yang kayak gitu. Ya ini bukan nuntut supaya memperhatikan. Ini enggak. Belum sampai itu. Sekarang pertanyaan antum sering ngomong gini. Kalau Iwan Iqbal antum kasih 10 miliar bisa? Percaya nggak? Antum bisa ngasih 10 miliar? Sungguh bisa? Betul uang. Antum ada di sini nggak? Belum tentu. Antum bisa di Las Vegas. Betul. Jadi kesusahan itu suatu hikmah yang sangat baik bagi spiritualitas antum. Sepakat, adonan kebroke. Tunggu. Nah pertanyaannya kan udah jelas tuh ya. Mau diuji terus atau mau langsung bahagia clear? Selama di dunia harus meminta diuji. Jadi doa Iqbal, doa Iwan, ya Allah kasih saya ujian seberat-beratnya. Repot yang ngaji di sini terbalik ya. Terbalik kan? Karena dunia itu ujian. Kalau udah habis ujiannya maka nggak ada ujian kan? Habisin ujiannya. Ujian itu rezeki. Jadi lebih baik kita diuji di awal waktu fisik kita kuat daripada diuji waktu kita udah asam urat. Repot nggak Pak? Repot.
Tuh. Ini banyak yang gak syukur, masih muda diuji gitu. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ikhwan Iqbal keterima sekarang belum kerja, ikhlas. Ikhlas. Nah, ini interaksi ya, bukan menekan. Kalau belum ketemu ikhlas, maka antum belum ketemu untuk menjadi bahagia. Ikhlasin, terima aja ujian itu. Jadi penentunya bukan andung dan jarum. Ya, betul. Bukan. Nah. Jadi kalau ada masalah langsung galau andung cikui lah. Cikui dia, awas. Setuju nggak? Seorang itu harus mampu mengaktualisasikan diri, memiliki perasaan menyatu dengan alam, boleh, tapi harus sampai the altar zat yang mutlak. Tidak ada batas antara dirinya dengan alam semesta, bukan begitu. Di alam semesta harus ada batas. Kalau nggak ada batas, antum bisa masuk alam bunian. Yang nggak ada batasnya sama Allah. Karena Allah maha dekat. Halo. Yang pada kondisi semacam ini, hakikat spiritualitas bukan lagi menjadi perasaan yang penting, itu menjadi hal-hal yang sifatnya hanya mencari kebahagiaan. Disinilah pentingnya guru pembimbing mengambil dari orang menyatu dengan alam kepada menyatu yang membuat alam. Nggak bisa sendiri. Iya. Andung ingatkan kembali. Ya, andung ingatkan ya. Andung nasihatin lagi. Pentingnya kita untuk mengoptimalkan mi'raj. Bukan Isra, mi'raj. Kalau Isra horizontal. Kalau mi'raj ke atas. Dalam hidup pentingnya antum memahami konsep mi'raj. Salat yang antum ingatkan apa? Isra. Pengen selesai kuliah, pengen dapat istri, pengen dapat kerja, ngadapnya ke Ka'bah. Sifatnya casing kan? Naik ke atasnya ada nggak? Enggak kan? Psikologinya gitu dulu. Mengingatkan dalam kehidupan sekarang, akhirul zaman, ya, jangan jadi robot. Antum itu harus bisa mi'raj. Pentingnya mi'raj, optimalkan itu. Cara mengoptimalkan pas antum sholat, antum langsung seperti naik. Kalau begini nungging kayak gini, itu kan badan yang nyiptain, nggak usah dipikirin, betul kan? Ngapain dipikirin, nanti udah begini nunduk ruku kan, jalan sendiri kan, nggak dipikirin kayak jalan sendiri. Sama main gitar, kalau masih berpikir notnya kacau lagunya. Sepakat gak? Iya kan? Yang dipikirin naik lantai 1, lantai 2. Kira-kira paham gak? Gitu dulu ya, itu bahasanya ya. Jadi gini, anu ingatkan mi'raj waktu sholat. Dalam perjalanan ruhani kepada Allah, itu yang paling penting di sholat. Yaitu zat pemilik alam. Jangan di alam. Menuju ke sana sholat. Kalau kita merujuk ke pengertian mi'raj begini. Yang dialami Rasulullah, mi'raj itu perjalanan spiritual dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Itu sholat. Yaitu sebuah tempat di langit 7, Sidratul Muntaha. Kalau Masjidil Aqsa itu yang lagi rame, perang terus. Kalau antum berpikir ke sana, perang terus. Sampai kiamat perang terus. Kalau antum masih berpikir kerja, perang terus. Baca akak taruh isi. Ruwet aja. Jadi sholat itu pikiran antum harus sampai tempat langit yang di atas. Aduh. Takut nggak paham nih? Ya. Jadi dalam Isra Mi'raj, pengalaman terdalam Rasulullah saat Mi'raj,
selain mengalami peristiwa bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, kan bertemu tuh, ya, juga puncaknya apa? Berhadapan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu bahasanya. Malaikat aja nggak bisa. Iya kan? Akhirnya apa setelah berhadapan Allah? Setelah ngadep ke Allah, apa suruhnya Allah? Diperintahkan untuk melaksanakan sholat fardu 50 kali. Betul? Kan nggak melalui malaikat. Sholat, diperintah sholat itu. Disuruh siapa? Allah langsung ngomong berhadapan dengan Rasulullah. 50 kali sholat. Disarankan oleh Nabi di bawah. Nggak kuat. Minta toleransi, balik lagi kan? Akhirnya apa? Ditetapkan 5 kali sholat. 50 kurangi 5 berapa? 45. 45 itu dijadikan sunat. Hitunglah sunat tuh. Ada 45 kali sehari. Coba hitung. Banyak benar. Cari aja sendiri ya tugas kita. Sunat itu. Duha. Apa lagi? Ada. Awabin. 2 tempat. Udah 3. Istiqoroh. Junior 45 nanti. Itu toleransi. Allah kalau sudah menetapkan 50 ya 50. Kalau 50 itu diwajibkan kita gempor antum. Betul kan? Yang wajib itu 5. Yang wajib 5. 5 enggak juga sholat kacau nih orang nih. Udah bingung nih. 5 enggak sholat kacau nih orang nih. Gila ini orang nanti nih. Ini ujungnya. Ini bahayanya. Dan ini bener nih. Jadi kita udah tahu ya. 50 kali sehari. Betul itu 50. Tapi yang wajib ditentukan dibuka lagi sama Allah hanya 5. 5 waktu. Iya kan? Nah, namun Rasulullah mengajukan permohonan keringanan dari Allah berkali-kali hingga akhirnya mendapatkan perintah sholat 5 waktu dalam sehari dan dijalankan umatnya wajib hukumnya sampai akhirul zaman. Karena itu Mi'raj Rasulullah tadi harus menjadi media perjalanan spiritual bagi umatnya seperti dicontohkan dalam sejarahnya, yaitu terbang ke atas. Kenapa Mi'raj itu sholat? Sejarahnya kan Mi'raj. Antum sholat diem aja gimana nih? Sholat fardu 5 waktu dalam sehari. Kalimatnya as-sholatu mi'rajul mukminin. Betul kan? Artinya apa? Sholat adalah mi'raj bagi seorang mukmin. Kalau udah kaf muslim praktekin sampai mukmin. Ini penting, itu dulu silakan.